Oke, sekarang gua mulai rekaman dari awal. Yeay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini gue coba ulang ya request yang tadi. Pertama gue jelasin apa itu digital. Jadi di dunia digital itu dia mengenal cuma dua, satu atau nol, benar atau salah, 5 volt atau 0 volt, iya atau tidak. Jadi nggak ada kata-kata setengah-setengah atau digantungin. Dan saat ada pun dalam keadaan tertentu dia digantungin, maka si outputnya itu bakal si rangkaian bakal ngambil keputusan untuk menentukan itu dia 1 atau 0. Oke, lanjut. Sekarang gue mau jelasin dulu apa itu BCD. BCD itu singkatan dari binary kode desimal. Jadi dia tuh penerjemahan angka desimal dalam bentuk biner 4 bit atau 4 digit. Jadi 4 digit ini kalau kalian convert ke dalam bentuk desimal, maka dia akan membentuk angka 0 sampai 9. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya gue pakai yang gampang aja ya. Di angka setiap digitnya ini kelipatan dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Hah? Kurang tahu. Iya kalau masalah. Jadi misalkan kita menghitung angka 5. Nah, angka 5 berarti kan 5 itu kan kelipatan dari 4 plus 1. Otomatis maka dia akan milihnya 1 sama satunya itu di digit 1 sama digit 3. Sisanya dinolin. Kalau angka 6 berarti kan 4 plus 2. Maka 1 sama satunya di digit 2 sama 3. Untuk lebih gampang kita bisa lihat di rangkaian lain. Misalkan ini. Misalkan kita punya angka 5, 6, 8. Angka 8 ini otomatis dia angka 1 di digit paling kiri. 6, 4 plus 2. 5, 4 plus 1. 1, 2, 4, 8. Oke, 1 tambah 4 hasilnya 5. Oke. Oke, ini sama aja. Nah, di sini ini untuk 1 digit di desimal. Kalau misalkan dia 2 digit, berarti dia bikin angka baru di sebelah kiri 4 bit lagi atau 4 digit angka biner. Misalkan di sini 13 ya kan, 001 berarti 1 di puluhan. 3-nya nih 1 tambah 2 jadi 3. Dan seterusnya. Oke, di sini sudah selesai. Lanjut ke rangkaian atau simulasi. Oke ya, gue simulasi. Nah, di sini gue pakai rangkaian pembagi seperti pembagi tegangan ya. Jadi di sini tuh dia pakai resistor pull up untuk menjaga supaya si outputnya ini saat saklar tidak ditekan dia logikanya 1 atau 5 volt, dan saat dia ditekan logikanya ground. Gue jelasin sambil simulasi. Kenapa seperti itu? Karena saat dia saklarnya terbuka, otomatis listrik tidak akan ngalir ke ground. Jadi outputnya ini langsung dapat dari VCC. Dan pas dia dikasih saklarnya tertutup atau ngalir ke ground, otomatis listrik bakal lebih dominan ke ground. Soalnya dia nggak ada hambatan. Terus kenapa di sini pakai resistor nggak langsung aja ke VCC? Itu bisa dilakukan, cuman masalahnya pas kita lagi logikanya 0 atau saklarnya dalam keadaan tertutup, maka dia akan langsung korslet. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Oke, jadi paham ya kenapa dia bisa 1? Karena dia ngalirnya langsung dari VCC. Logikanya 0 karena dia listrik dari VCC langsung terbuang ke ground. Oke, lanjut. Di sini gue mau jelasin di sini counter. Pakai IC 74190. Dia tuh counter dengan menggunakan outputnya BCD atau binary kode desimal.
yang tadi gue jelasin di sini key 0, 1, 2, 3. Input dia tuh bisa up, counter up sama counter down. Di sini gue setting pakai counter down dengan cara pin 5 dikasih ground. Oke. Setelah itu sama kayak tadi pakai rangkaian switch, dan outputnya di sini gue terjemahkan pakai LED. Pakai LED ya. Oke, gue play aja langsung, nggak usah basa-basi. Ya, angka awal itu dimulai dari angka 0. Pas gue pencet, oh ya gue lupa, si IC ini dia bakal perhitungannya naik saat si clock ini diberi angka 0, atau logikanya dari 1 ke 0, maka dia akan berhitung naik. Oke, kita pencet jadi 1, kita lepas lagi. Jadi logika inputnya ini 1, pas kita pencet jadi 0 volt, pas kita pencet lagi jadi 5 volt. Maka perhitungan di D5 maksudnya D5 itu di sini angka 1 ya. Soalnya ini kan kelipatan kayak tadi 1 2 4 8. 1 2 2 tambah 1 3 4 4 tambah 1 5 4 tambah 2 6 7 8 9 0. Oke, di sini sampai 0 lagi ya. Oke, selesai. Lanjut ke pembatasan perhitungan. Ya, kalau kalian tadi sudah menghitung perhitungannya, gimana caranya kita ingin membatasi atau ingin mereset perhitungan dari awal lagi. Jadi biar perhitungan itu dari 0 lagi gitu loh. Kita misalkan udah ngitung nih, angkanya udah 5. Nah, setelah 5, gue pengen reset lagi ya dari 0 hitungannya. Gimana caranya? Nah, dengan cara di pin 11 atau PL itu tadinya kita kasih logika 1. Nah, kalau ingin mereset, kita harus kasih logikanya jadi 0. Maka si IC bakal mereset perhitungan semuanya jadi 0. Ini jadi 0 lagi. Kita hitung lagi misalkan jadi 7, bisa. Kita ingin ubah jadi 0 lagi, kita klik lagi di sini. Itu jadi 0. Ya, ini penjelasan kenapa dia bisa jadi 0 dengan cara ngasih logika low, logika 0 di pin 11 atau PL. Lanjut. Nah, di sini gue bakal ngejelasin untuk ngasih pembatas. Kalau tadi dengan cara ngereset aja, sekarang kita bakal otomatis. Gimana sih biar otomatis ngitungnya? Nggak kayak tadi manual. Capek ya manual. Ya. Lanjut ke logika perhitungannya dulu. Oke, misalkan kita punya angka desimalnya 7. Ya, sorry, kita ganti 8. 9. Maaf. Nah, misalkan kita akan membatasi perhitungan di angka 8. Maka penilaian maksimalnya itu disetting di angka 9. Kenapa 9? Karena kita ingin melihat angka 8-nya. Dan setelah 8 itu adalah 0. Nah, berarti 0 bakal terjadi di step selanjutnya. Step selanjutnya itu setelah 8, 9. Seperti itu. Oke, jadi misalkan di sini kita bakal hitungnya berarti kan pas dia 9, pin di reset harus dapat logika reset. Logikanya 0 ya. Tadi 1 maksudnya tuh dia diperintahkan untuk reset. Oke. Berarti kita dapat menuliskannya jadi seperti ini. Ya. A4 tetap plus A4, yang 0 ini jadi not. A4, A3 not, A2 not, A1. Ini di N-kan semua. Kita perlu gerbang N 4 input, atau kita bisa mencoba merubahnya dengan rangkaian yang 2 input kita kombinasikan. Berarti untuk pembatasan angka 8 itu kita harus membuat rangkaian A4, A3 not, A2 not, A1 di N-kan semua. Oke, di sini gua pakai 3 IC.
Lalu setelah itu di inputnya ini kita kasih gerbang not. Gerbang not ini gerbang not ini kita sambungkan sesuai dengan yang tadi di digit A2 sama A3. A2 ini Q1, A3 ini Q2. Digit 2 sama digit 3 aja yang kita pakai. Setelah itu outputnya ini, karena si gerbang N ini outputnya bakal 1 setelah perhitungannya pas, maka kita tambahin gerbang not supaya pas dia minta reset, dia ngasih perintah reset, sedangkan pas kita kasih perintah reset, si pin 11 ini nggak mau ngereset nih, karena dia mau ngereset pas logikanya 0. Maka itu kita tambahin gerbang not untuk membalikan angka 1 jadi 0. Kita play. Nggak usah banyak basa-basi. Yuk. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Kita nggak bakal ngitung sampai 9. Karena setelah 8, dia 0. Di settingnya seperti itu. Kenapa begitu? Seperti tadi. Loh. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Kita kalau ingin maksimalin di 8, kita setting angka 9-nya jadi 0. Atau angka 9-nya itu dibalik lagi ke angka 0. Sekarang kita langsung lanjut pakai 7 segmen. 7 segmen ini kenapa disebut 7? Karena dia punya 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalamnya ini dia LED. Jadi LED ini kita kontrol dengan listrik. Di sini jenisnya common anoda. Maksudnya common anoda, dia tuh kaki anodanya kita satuin semua. Jadi logikanya pas dia dikasih 0, dia bakal nyala. Karena di anodanya udah dapat listrik VCC. Oke, kalian pasti bingung kalau denger ini, langsung lanjut aja. Lalu di sini kita pakai IC 7447, dia untuk mengkonversi dari angka binary kode desimal supaya bisa diterjemahkan jadi angka di 7 segmen. Soalnya dia angka di sini di BCD ini dia belum bisa ngerti ini apa sih gitu. Dia nggak bakal tahu. Gue nggak ngerti gitu kan kata 7 segmen. Nggak mau tahu, gue nggak bisa nerjemahin. Jadi dia butuh penerjemah. Tuh, si penerjemahnya ini dia pakai IC 7447. Oke, jadi rangkaian juga butuh penerjemah ya. Langsung lagi di sini kita batasin kayak tadi, maksimalnya 9. Maksimalnya 8. Kita play. Oke. 0, 1, 2. Kita samain sama LED-nya ya. LED-nya harusnya sama dengan yang angkanya. 3, 1 tambah 2, 4, 5, 4 tambah 1, 6, 7, 8, 0. Dia nggak bakal mau 9. Karena dia dibatasin perhitungan sampai dengan 8. Sama seperti tadi. Ini untuk yang 1 digit. Gimana kalau mau kalian ngitungnya 2 digit nih? Itu beda lagi. Sekarang kita coba dengan yang 2 digit. Sorry. Oke, di sini gue nyoba 2 digit. Sebenarnya rangkaiannya sama yang sebelumnya, cuma di sini LED-nya kita buang ya. Nggak ada LED. Lalu setelah itu kita bikinnya bertingkat. Yang bawah ini puluhan, yang atas ini satuan. Kalian nanti bisa tata letaknya gimana kalian lah. Misalkan mau gini lah, atau misalkan mau kalian pindahin si 7 segmennya doang gini, itu bisa banget. Ini sama aja ya, cuman kabelnya mungkin kalian pusing. Terserah kalian untuk ini. Lalu setelah itu ini sama kayak tadi, cuman yang atas ini pakai tombol, yang bawahnya enggak.
Kok gitu? Kenapa? Karena di sini dia kan nanti bakal ngitung nih. Jadi yang atas ini IC satuan, ini buat IC puluhan. Jadi saat si IC satuan sudah menghitung sampai 9, pas dia balik lagi ke angka 0, dia bakal ngasih sinyal di pin RCO atau pin 13 untuk ngasih perintah lagi masukkan di pin perhitungan IC puluhan. Langsung play aja. Oke, nah ini kan 00. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita sedikit perbesar. Nah, kita lihat di pin 13 ini dia bakal ngasih perintah untuk perhitungan naik di IC puluhan. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sama kayak tadi 20. Lalu terus sampai 99. Itu untuk perhitungan 2 digit. Jika kalian ingin 3 digit, kalian bikin lagi IC bertingkat tingkat 3. Ini tingkat 2. Ya, untuk penjelasan perhitungan sekarang sampai sini saja. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa tanya di komentar atau tanya langsung PC.